Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Tukang Rumah Channel. Kali ini Tukang Rumah Channel mau berbagi pengalaman cara memasang pintu aluminium untuk pemula. Kita akan pasang pintu aluminium yang bagian bawahnya menggunakan aluminium komposit, untuk bagian atasnya menggunakan kaca. Kita akan pasang engsel pintu aluminium dulu. Kita menggunakan engsel pintu aluminium seperti ini, yaitu engsel stainless steel dengan bentuk lekuk seperti ini. Tidak sama dengan engsel pintu yang lainnya. Ini ada lekukannya. Untuk jaraknya kali ini saya mau menggunakan diambil dari atas, yaitu 15 cm, dan bagian bawah juga diambil dari ujung bawah 15 cm. Kemudian yang tengah diambil as tengahnya. Selanjutnya kita pasang seperti ini. Karena frame pintu aluminium ini ada bibirnya di bagian sekelilingnya, jadi harus menggunakan engsel yang bentuk lekuk seperti ini. Selanjutnya kita sekrup menggunakan sekrup aluminium juga, yang khusus untuk aluminium, jadi tidak berkarat. Kita kasih sekrupnya satu engsel ini 4 biji sekrup. Tonton videonya sampai habis agar tidak gagal paham. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, kita lanjut untuk pasang engsel pintu aluminium ini, yaitu yang bagian tengahnya. Untuk yang bagian tengah ini engselnya diambil tengah-tengahnya saja atau as tengahnya. Selanjutnya kita pasang juga untuk engsel yang bagian bawahnya, yaitu yang ujung bawah, sama dipasang seperti ini juga. Pintu aluminium ini menggunakan tulangan ukuran 4 in untuk lebar tulangannya, dan tebalnya menggunakan ukuran 1,5 in. Untuk bagian dalam pintunya, yaitu yang bagian bawah ini menggunakan aluminium komposit panel atau ACP, dan yang bagian atasnya menggunakan kaca tebal 5 mili. Untuk kuncinya yaitu sudah disediakan lubangnya dari tokonya menggunakan kunci model bulat. Untuk selanjutnya langsung kita pasang ke frame pintu aluminium juga atau kusen pintu aluminium. Di bagian bawahnya kita lapis dulu atau diganjel menggunakan apapun, menggunakan kayu juga bisa, diganjel menggunakan kardus atau kertas juga bisa. Disesuaikan ketinggiannya dari kusen aluminium yang atas, dikasih jarak sekitar 5 mili untuk kelonggarannya antara daun pintu dan kusen pintunya. Kemudian kita paskan engselnya disesuaikan antara daun pintu dan kusen pintu aluminium ini. Selanjutnya kita sekrup di bagian atas dulu, kita kasih satu sekrup dulu. Kemudian kita sekrup juga yang paling bawah satu sekrup. Untuk selanjutnya kita sekrup juga satu sekrup yang di bagian engsel tengahnya. Selanjutnya kita tutup dulu pintunya untuk melihat kelonggaran jarak sebelah kiri, sebelah kanan, dan bagian atasnya kelonggarannya kurang lebih sekitar 5 mili. Jadi kalau sudah oke, kita lihat juga bagian luarnya apakah sudah oke, sudah bisa menutup dengan baik pintu aluminium ini. Kalau semuanya sudah oke, selanjutnya langsung kita kasih penuh sekrupnya ini, sekrup engselnya ini kita kasih sekalian 4-4, jadi dipenuhkan semua. Untuk pemula khususnya kalau menyekrup aluminium seperti ini, kita harus bisa mengontrol kecepatan bor baterai ini, karena aluminium ini mudah dol, jadi kita harus bisa mengontrol kecepatannya agar sekrupnya tidak dol atau tidak loose, jadi bisa memegang engsel dengan kuat. Selanjutnya langsung kita pasang untuk kunci pintunya. Kali ini menggunakan kunci pintu model bulat seperti ini. Kita buka dulu untuk handle kunci pintunya ini. Khususnya untuk pemula, usahakan ditekan lubang kecil ini yang bagian dalamnya, jangan dibuka yang bagian luar atau yang ada lubang kuncinya. Karena kalau yang dibuka bagian luar nantinya akan jadi berantakan, susah untuk dipasang. Jadi harus dibuka yang bagian dalam yang ada tombolnya.
Selanjutnya langsung kita pasang kunci pintu aluminium ini ke pintu aluminiumnya, dimasukkan seperti ini. Ini sangat mudah untuk kunci pintu yang model bulat ini, biasa selalu digunakan juga untuk pintu WC atau pintu kamar mandi. Selanjutnya kita pasang bracket dan skrup kunci pintunya ini. Biasanya selalu menggunakan 2 skrup untuk bagian handle-nya ini. Kemudian jangan dikencangkan dulu. Selanjutnya kita skrup dulu bagian depannya ini. Saat pemasangan kunci pintu model bulat seperti ini, usahakan bagian luar dan bagian dalam harus simetris agar nanti casing handle kunci pintu ini bisa menapak atau tidak menceng ke daun pintunya. Selanjutnya kita kencangkan skrupnya, dan untuk selanjutnya kita pasang casing kunci pintu ini dengan cara diputar seperti ini. Untuk casingnya juga ada berbagai macam jenis, ada yang jenis menggunakan drat seperti ini, ada juga yang menggunakan klip. Selanjutnya langsung kita masukkan handle-nya dan kita coba dulu masukkan kuncinya, apakah kuncinya berfungsi dengan baik. Kemudian selanjutnya kita tutup pintunya dan ditandai di bagian frame pintu aluminium ini atau kusen pintu aluminium ini, ditandai untuk membuat lubang kuncinya di bagian kusen pintu aluminiumnya. Untuk jaraknya ini disesuaikan dengan kunci pintunya yang melekat pada daun pintu. Untuk selanjutnya saya bor yang bagian atas dan bor juga yang bagian bawah untuk membuat lubang kunci pada kusen pintu aluminium ini. Selanjutnya saya potong menggunakan gerinda yang menggunakan mata besi yang sudah kecil agar hasil pemotongan bisa lebih rapih. Selanjutnya kita pasang casing lubang kuncinya ini agar terlihat lebih rapi. Kita pasang kemudian kita skrup seperti ini. Oke, cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami, dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.